Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan materinya di aplikasi turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya kalian sudah mempelajari turunan fungsi trigonometri ya. Semoga kalian masih ingat tentang materi turunan fungsi trigonometri. Nah, penerapannya ini yang pertama itu ada fungsi naik dan fungsi turun. Yang kedua, nilai stasioner. Yang ketiga, persamaan garis singgung. Nanti kita akan bahas satu-satu. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas fungsi naik dan fungsi turun. Oke, fungsi naik dan fungsi turun. Ada quotes ya. Sometimes later become never, so do it now. Jadi yang tugasnya masih banyak yang belum dikerjakan, silahkan dikerjakan ya. Oke, kita lihat grafik ini. Ini adalah grafik fungsi trigonometri apa kira-kira? Kalau mulai dari 0 terus membentuk gunung atau bukit dan kemudian lembah, ini itu grafik sin. Grafik Y sama dengan sin X. Ini Y sama dengan sin X. Terus ini ada tanda panah naik. Nah, terus ini turun naik. Nah, ini kalau dilihat dari kiri, arahnya dari kiri ke kanan, ini kalau naik ini berarti dia fungsi naik. Kalau panah turun ini fungsi turun. Ini naik lagi, gitu ya. Ini dari 0 sampai pi per 2. Pi per 2 ini berapa toh? Pi per 2 itu juga sama dengan kalau dipindah derajat itu 90 derajat. Jadi 0 sampai 90 derajat, fungsi sin itu merupakan fungsi naik. Terus di 0 90 derajat ini apa? Kan dia berhenti nih, nggak naik, nggak turun. Ini namanya stasioner. Kalau berhenti itu namanya nilai atau titik stasioner. Yang akan kita bahas jenis-jenisnya minggu depan. Ya, dari sini ke sini turun sampai 3 pi per 2 ini berarti 270, dan terakhir ini batasnya 360. Dari 270 ke 360 itu merupakan fungsi naik. Jadi yang dinamakan fungsi naik itu gitu ya, dari kiri ke kanan kita lihatnya, bukan dari kanan ke kiri ya. Naik, turun, naik. Ini untuk fungsi sin. Nah, nanti kita mau lihat kalau cos gimana gitu ya. Nah, keterangannya pada interval 0, X lebih dari 0 kurang dari pi per 2, ini ya, 0 lebih dari 0 kurang dari pi per 2, Y sama dengan sin X adalah fungsi naik, betul ya, ini naik. Di titik X sama dengan pi per 2, kurva Y sama dengan sin X tidak naik maupun tidak turun. Nah, di sini kan ada titik nih, dia berhenti. Ini tidak naik, tidak turun, itu namanya stasioner ya. Kemudian X lebih dari pi per 2 kurang dari 3 pi per 2 segini, itu dia turun. Ini adalah fungsi turun gitu. Yang ketiga, di titik 3 pi per 2 sama kayak tadi, sama kayak di sini, berarti dia stasioner. Kemudian X yang lebih dari 3 pi per 2 kurang dari 2 pi adalah fungsi naik. Itu ya, gambaran mana yang fungsi naik, fungsi turun itu seperti ini. Oke, lanjut. Fungsi naik dan fungsi turun itu ada syaratnya. Fungsi f(x) naik jika turunan pertamanya itu lebih dari 0. Ini untuk menentukan batas-batasnya, intervalnya tadi. Fungsi f(x) turun jika f aksen x-nya kurang dari 0 dan stasioner jika f aksennya sama dengan 0. Ini syaratnya ada 3 ini yang harus kalian perhatikan ya. Kemudian ini rumus persamaan trigonometri. Ini kan sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Ini udah dipelajari di kelas 11 matematika peminatan. Ini nanti akan dipakai lagi rumus persamaan trigonometri. Masih ingat nggak? Rumus persamaan trigonometri sin itu X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat.
X2 180 min alfa plus K kali 360. Cos X1-nya sama, X2-nya min alfa. Kalau tan cuma 1, X1 sama dengan alfa plus K kali 180. Dengan K-nya ini bilangan bulat, biasanya dimulai dari angka 0. Ini juga harus kalian hafalkan ya. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun pada trigonometri Y sama dengan cos 2X untuk X lebih dari 0 kurang dari 360. Oke, tadi kan kalau fungsi naik, fungsi turun itu kan syaratnya apa? F aksen X itu lebih dari 0 untuk ini yang fungsi naik. Kemudian F aksen X kurang dari 0 itu untuk fungsi turun. Berarti kita cari turunannya dulu ya. Nih, diketahui Y sama dengan cos 2X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan turunan cos apa? Min sin ya. Min sin 2X. Nah, 2 ini diperoleh dari turunan 2X. Jadi turunannya min 2 sin 2X. Nah, naik ketika Y aksennya lebih dari 0. Y aksen atau F aksennya lebih dari 0. Min 2 sin 2X lebih dari 0, kita cari pembuat 0-nya. Min 2 sin 2X sama dengan 0. Ini kemudian, karena kalau kalian ingat persamaan trigonometri, kalau di depan sini itu ada angka, berarti di sini dibagi min 2. Ini ya. Jadinya sin 2X sama dengan 0. 0 dibagi min 2 kan 0. Sin berapa yang nilainya 0? Sin 0 itu, sin yang nilainya 0 adalah 0 derajat. Nah, 0 derajat ini jadi alfanya. Sekarang kita masukkan rumus ini. Rumus persamaan trigonometri tadi. X1 sama dengan alfa plus K kali 360. Kenapa ini 2X? Karena tadi yang di belakang itu adalah, kan tadi soalnya kan sin 2X ya, sama dengan 0 tadi. Berarti ini X1-nya jadi 2X. 2X ini alfanya 0 plus K kali 360 dibagi 2. Jadinya X sama dengan 0 plus K kali 180. Untuk K-nya 0, maka X-nya 0. Untuk K-nya 1, 180. Kenapa nggak masukkan 2? Karena kalau 2, 360 sudah tidak memenuhi ya, tidak masuk dari batasnya tadi. Batasnya tadi kan X-nya itu lebih dari 0, kurang dari 360. Jadi angka X yang diperoleh harus antara 0 sama 360. Yang kedua, oke, lanjut untuk yang X2-nya, berarti 2X. Karena sin berarti rumusnya 180 min alfa ya, kayak tadi. 2X sama dengan 180 plus K kali 360. Ini dibagi 2 semuanya, dibagi 2. 2X jadi X, 180 jadi 90, 360 jadi 180. Untuk K-nya 0, maka X-nya 90. Untuk K-nya 1, maka X-nya 270. Nah, diperoleh X-nya ada 4, satunya 0. Kemudian 90 diurutkan dari kecil ke besar ya. Terus 180 dan 270. Oke, sudah dapat 4X. Kemudian selanjutnya menentukan interval grafik naik dan turun, grafik fungsi naik turun. Kita gunakan X tadi, langkah pertama buat garis bilangan. Tadi kan ketemu 90, 180, 270. Dan 0 sama 360 ini kan batas dari soalnya tadi. Kita tulis semuanya. Nah, sekarang kita cek tandanya. Di sini min atau plus, min atau plus. Jadi, kalau untuk yang tanda
seperti biasa ya, kalau lebih dari itu nanti yang daerahnya itu yang plus. Kalau kurang dari berarti daerahnya yang min. Jadi kita harus tahu di sini itu tandanya apa. Tuh ya. Caranya gimana? Caranya kita ambil X yang di antara selang masing-masing selangnya ini, kemudian kita masukkan ke turunannya tadi. Nah, misalnya dari 0 sampai 90 itu kita ambil X-nya 30. Bebas ya, boleh 45, boleh 60. Tapi usahakan yang sudut istimewa. Kita masukkan di X-nya, berarti min 2 sin 2 kali 30 sama dengan min 2 sin 60, berarti sama dengan min 1. Berarti di sini tandanya min. Yang kedua antara 90 dan 180, ambil 120, dimasukkan ketemunya 1 plus. Nah, ini kita lihat min plus. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah mencari satu daerah, misalnya daerah sini itu min, daerah sebelahnya itu tinggal selang-seling saja. Kalau sini min, berarti sini plus, ini min, itu plus gitu ya. Paham ya? Jadi dicari yang satu daerah aja boleh. Min plus. Kalau di sini plus berarti nanti ini min, ini plus, ini min gitu. Nah, tadi ingat, untuk yang lebih dari itu yang positif, kurang dari yang negatif ya. Jadi, sekarang fungsi naik kan jika turunannya lebih dari 0. Lebih dari, berarti kalau lebih dari ini yang diambil yang positif. Nih, yang antara. Jadi dia naik itu X-nya lebih dari 90 kurang dari 180 ditulis. Nih. Dan masih ada satu daerah lagi. X-nya lebih dari 270 kurang dari 360. Dan grafiknya turun pada interval. Turun ini dari yang min ini. Lebih dari 0 kurang dari 90, lebih dari 180 kurang dari 270. Nah, selesai. Inilah intervalnya. Yang ini naik, yang ini turun. Paham ya? Semoga kalian paham. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Nah, ini sekarang kita latihan lagi 2 soal ya. Oke. Kita latihan soal yang nomor 2 tadi. Tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan 2 sin X turun intervalnya ini. Batasnya X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 180. Kalau yang ini cuma turun ya. Turun. Jadi turun untuk interval berapa? Kalau turun tadi gimana? Turun itu f aksen X-nya kurang dari 0. Ini untuk yang turun. Berarti kita turunkan dulu. Fx-nya 2 sin X, turunan sin apa? Cos. Berarti ini 2 cos X. Sama kayak tadi kita cari pembuat 0 dulu. Berarti ini dibagi 2. Jadinya cos X 0 dibagi 2 itu 0. Oke. Cos X sama dengan cos berapa yang nilainya 0? Cos 0 kan 1. Cos yang nilainya 0 itu adalah cos 90 derajat. Berarti ini jadi alfanya. Oke. Sekarang masukkan persamaan trigonometri yang cos. X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. X1-nya tetap X ya ini. X sama dengan alfanya 90 K kali 360. Nah, sekarang masukkan K-nya 0. Berarti X-nya sama dengan 90 derajat. Kalau K-nya 1, berarti lebih dari 360 kan? Padahal ini batasnya cuma 180. Berarti udah selesai sampai sini. Kita ketemu 1, X-nya 90. Oke, sekarang yang kedua, X2. Kalau X2-nya cos itu min alfa
plus K kali 360 sama dengan min 90 K kali 360. Untuk K-nya 0, X2-nya sama dengan min 90. Min 90 masuk sini nggak? Enggak, berarti ini tidak memenuhi. K sama dengan 1. X2-nya sama dengan min 90 plus 1 kali 360. Berapa? 270 ya. 270 memenuhi sini tidak? Tidak, berarti ini tidak memenuhi. Nah, kalau masukkan K-nya 2 juga tidak memenuhi ya. Berarti ini cuman 1 X-nya. X yang kita peroleh cuman 1, yaitu 90 derajat. Sekarang kita buat garis bilangan. Dari yang paling kiri berapa? 0. Kemudian ada 90 derajat. Dan yang kanan itu 180 derajat. Oke, sekarang kita cek tanda. Ambil di sini mau angka berapa? Misalnya 60 ya. X-nya kita ambil 60. Berarti masukkan keturunannya 2 kali cos 60 sama dengan 2 kali cos 60 itu setengah. Ini coret ya, berarti 1. Jawabnya 1 positif apa negatif? 1 itu positif, berarti di sini itu positif karena selang-seling. Berarti sini negatif ya. Oke, sekarang karena yang ditanya tadi interval untuk turun, berarti yang kita ambil itu kan F aksennya kurang dari 0. Nah, berarti yang tanda negatif inilah dia turun itu sama dengan X-nya lebih dari 90 kurang dari 180 derajat. Ini jawabannya. Oke ya. Oke, lanjut lagi soal yang ketiga. Tentukan interval X sehingga grafik Fx sama dengan cos X plus 45 derajat naik untuk batasnya X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 360 derajat. Karena ini naik berarti F aksen X-nya lebih dari 0. Cari dulu turunannya. Oke, turunan cos apa? Turunan cos itu min sin. Sudutnya X plus 45. Nah, ini turunan X itu kan 1, berarti ini udah ya. Terus cari pembuat 0, ini sama dengan 0. Ini bisa juga kita bagi min 1, jadinya sin X plus 45 sama dengan 0. Sin berapa yang nilainya 0? 0 juga ya, berarti ini alfanya. Oke, kita cari X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat tadi. Nah, X1-nya ini kan masukkan ini. X plus 45 derajat sama dengan alfanya 0. Oke, X sama dengan, ini kita pindah ruas kanan, jadinya min 45 plus K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0, X1-nya sama dengan min 45 derajat. Berarti ini tidak memenuhi ya. Kalau K-nya 1, X1-nya berarti min 45 tambah 360 berapa? 315 masih memenuhi. Oke, stop sampai K1 ya, karena kalau K2 sudah tidak memenuhi. Oke, sekarang yang X2 itu 180 dikurangi alfa plus K kali 360. X2-nya kan X
plus 45 sama dengan 180 dikurangi 0 ya, tetap 180 kali 360 derajat. Oke. X sama dengan ini pindah ruas jadinya min, berarti 135 untuk K-nya 0, X2-nya 135 derajat. Nah, kalau K-nya 1 sudah tidak memenuhi, berarti kita peroleh X-nya itu tadi 315 dan 135. Oke, X-nya kita peroleh 135 dan X-nya 315. Setelah itu kita gambar grafiknya. Yang paling kiri itu 0. Terus ini di ujung ada 360, batasnya ini. Nah, terus 135 dan 315. Sekarang kita cek tanda. Ambil X-nya berapa di sini. Misalnya kita ambil X-nya 90 derajat ya. Masukkan ke sini. Masukkan ke yang atas saja ya. Berarti min sin 90 plus 45 sama dengan min sin 135. Ini sama dengan sin 45, berarti min setengah akar 2. Tandanya min ya. Min, berarti di sini itu min, di sini plus, di sini min. Oke, yang ditanyakan naik, berarti yang tanda plus di sini. Nah, oke. Jadi fx naik. Jadi yang diambil harus yang pertama ini ya, bukan yang bawahnya. Kalau yang bawahnya sudah dibagi min 1, nanti akan beda jawabannya. Oke, jadi naik pada interval ini. X-nya itu lebih dari 135 derajat dan kurang dari 315 derajat. Begitu. Silahkan kalian pahami dulu. Terima kasih. Semangat.